warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bermulia Anggoro Putra dari 10 IPA 2 dan kali ini saya akan menyampaikan tentang permasalahan ekonomi tentang inflasi yang melonjak di Indonesia. Apa itu inflasi? Menurut Bank Indonesia, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Indonesia mengalami kenaikan serta penurunan angka inflasi setiap tahunnya. Angka inflasi sejak 2014 sampai 2018 yang terbesar berada pada tahun 2014 sebesar 8,36%. Sedangkan angka inflasi terendah berhasil dicapai pada 2016 dengan inflasi sebesar 3,02%. Pada 2018, Badan Pusat Statistik telah merilis Indeks Harga Konsumen atau IHK pada Desember 2018 mengalami inflasi sebesar 0,62%. Angka ini mengalami kenaikan dari November 2018 yang sebesar 0,27%. Berikut data inflasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Yang pertama, inflasi Desember 2014 yang terjadi sebesar 8,36%. Pada Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46% dengan indeks harga konsumen sebesar 119. Tingkat inflasi tahun kalender Januari hingga Desember 2014 dan tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2014 terhadap Desember 2013 masing-masing sebesar 8,36%. Komponen inti pada Desember 2015 mengalami inflasi sebesar 1,02%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender Januari hingga Desember 2015 dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun Desember 2015 terhadap Desember 2013 masing-masing sebesar 4,93%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks seluruh kelompok pengeluaran, yaitu yang pertama kelompok bahan makanan yang mengalami kenaikan sebesar 3,22%, kelompok makan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,96%. Yang ketiga kelompok perumahan, air, listrik, gas dan berbakar sebesar 1,45%, dan kelompok sandang sebesar 0,64%, kelompok kesehatan sebesar 0,74%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,36%, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 5,55%. Yang kedua, inflasi 2015 sebesar 7,26%. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi atau indeks harga konsumen pada Desember sebesar 0,96%. Adapun inflasi pada tahun kalender terjadi yakni 3,35%. Inflasi tahun ke tahun 7,26% dan komponen inti 0,23%. Sementara itu, inflasi komponen inti year on year sebesar 3,95%. Andil inflasi yang tertinggi terdapat pada kelompok bahan makanan sebesar 3,2% atau menyumbang 0,96% dari total inflasi. Makanan meningkat ketika libur Natal dan Tahun Baru. Permintaan makanan yang besar selama Natal dan Tahun Baru telah berdampak kenaikan harga pangan dan menyumbang kenaikan harga makanan. Namun inflasi inti 3,95% di tahun ini mencapai yang terendah sejak 2011. Kala itu di atas 3,95%. Ujar Kepala BPS Suryamin di gedung BPS. Terus ada juga yang ketiga, inflasi 3,02% di 2016. Inflasi pada tahun ini mencapai 3,02%. Capaian inflasi ini lebih rendah dibandingkan prediksi Bank Indonesia. Bank Indonesia memprediksi bahwa inflasi pada tahun 2016 mencapai 4% plus minus 1%. Sedangkan pemerintah memprediksi inflasi sepanjang 2017 sebesar 4%. Kepala BPS Suharyanto menambahkan untuk laju inflasi bulanan pada Desember 2016 sebesar 0,42% dengan indeks harga konsumen sebesar 126,71. Dari 82 kota IHK, 78 kota mengalami inflasi dan 4 kota mengalami deflasi. Yang keempat, inflasi 2017 mencapai 3,61%. Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang Desember 2017 indeks harga konsumen atau inflasi mencapai 0,71%. Angka ini mengalami kenaikan dari November 2017 dikarenakan ada kenaikan beberapa harga pangan. Kepala BPS Kecu Suharyanto mengatakan inflasi pada tahun kalender sebesar 3,61% dengan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,61% juga. Namun capaian ini masih di bawah dari target inflasi tahunan pemerintah sepanjang 2017.
Pasalnya, pemerintah menargetkan inflasi sebesar 44,3% di sepanjang tahun di anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan pada tahun 2017. Yang kelima, 2018 alami inflasi sebesar 3,13%. Indeks harga konsumen atau IHK pada Desember 2018 mengalami inflasi sebesar 0,62%. Angka ini mengalami kenaikan dari November 2018 yang sebesar 0,27%. Kepala BPS Kecu Suharyanto menyatakan bila dia lihat tahun kalender Januari hingga Desember 2018, maka inflasi sebesar 3,13% year to date atau YTD, sementara inflasi tahunan Desember 2018 sebesar 3,13% year on year. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira memproyeksikan inflasi Desember 2018 berkisar 0,35% sampai 0,55%. Lalu bagaimana cara kita mengatasi inflasi tersebut? Menurut teori moneter klasik, inflasi terjadi karena peningkatan jumlah uang yang beredar. Dengan begitu, Bank Indonesia bisa membuat berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang. Kebijakan tersebut dapat berupa penerapan persediaan kas, politik diskonto, dan operasi pasar buka. Yang pertama, caranya itu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Selain kebijakan fiskal, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Taufik. Saya dari kelas 10 IPA 3. Baiklah, pada tugas kali ini saya akan membawakan ancaman perekonomian di Indonesia, yaitu pengangguran. Yang pertama, apa sih arti pengangguran itu? Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut data terbaru Badan Pusat Statistika bahwa jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 8,40 juta per orang pada bulan Februari 2022. Jumlah itu turun sekitar 350.000 orang dari posisi per Februari 2021 yang mencapai 8,75 juta orang. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan penurunan tersebut sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional yang turun dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi sebesar 5,83% pada Februari 2022, atau turun sebesar 0,43% dibandingkan dengan Februari 2021. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Meski mengalami penurunan, Margo mengatakan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih belum kembali kepada posisi sebelum pandemi COVID-19. Dirinya juga mengatakan bahwa kondisi ketenaga kerjaan Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari kondisi sebelum pandemi COVID-19. Meskipun tahun belakangan mengalami penurunan, tetapi tingkat pengangguran kita belum kembali kepada posisi sebelum krisis karena Februari 2020 itu belum ada pandemi COVID-19. Pengangguran kita masih 4,94%, ujar Margo dalam konferensi pers secara virtual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi ketenaga kerjaan kita sampai Februari 2022 ini, kalau dilihat dari levelnya, itu bisa dikatakan belum sepenuhnya pulih dari kondisi sebelum krisis COVID-19. Pada Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka laki-laki tercatat sebesar 6,31%, lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka perempuan yang sebesar 5,9%.
Tingkat pengangguran terbuka lelaki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,50% dan 0,32% untuk perempuan dibandingkan pada Februari 2021. Sedangkan bila dilihat-lihat menurut daerah tempat tinggal, maka tingkat pengangguran terbuka perkotaan tercatat sebesar 7,61%, lebih tinggi hampir 2 kali dari tingkat pengangguran terbuka di daerah pedesaan yang sebesar 3,72%. Tingkat pengangguran terbuka menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan tingkat pengangguran terbuka nasional, yaitu turun dibanding Februari 2021 yang masing-masing sebesar 0,39%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menurut kelompok umur muda usia 15 tahun sampai 24 tahun merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai 17,8%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka kelompok umur tua 60 tahun ke atas merupakan yang terendah sebesar 1,22%. Data BPS juga menunjukkan lulusan sekolah menengah kejuruan SMK adalah yang paling banyak menganggur dengan andil sebesar 10,38% pada Februari 2022 menurut data terbaru. Namun demikian, jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2021, tingkat pengangguran terbuka pada semua tingkat pendidikan mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada kategori pendidikan SMK yaitu sebesar 1,7%. Baiklah, berikutnya adalah bagaimana cara-cara atau apa solusi yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan ekonomi pengangguran tersebut. Yang pertama ialah menyelenggarakan bursa pasar kerja. Bursa tenaga kerja merupakan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait lowongan kerja. Informasi tersebut disebar langsung oleh perusahaan maupun pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Tujuan dari bursa kerja itu yaitu agar terjadinya komunikasi yang baik antara masyarakat sehingga umumnya hanya bisa diakses oleh golongan tertentu. Yang kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Salah satu caranya dengan mengembangkan industri rumah tangga di banyak tempat sehingga menyerap tenaga kerja. Dalam upaya pengembangan sektor informasi tersebut diperlukan keberpihakan dari Pemda setempat. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan ketenaga kerja. Salah satu langkah terbaik sebagai cara menurunkan angka pengangguran dan dapat bersaing dengan negara lain adalah dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan bersertifikasi internasional. Selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu secara konsisten meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi meningkat dan merata, peluang penciptaan kesempatan kerja pun akan meningkat. Baiklah, mungkin cukup sekian video permasalahan ekonomi di negara kita dan solusinya yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.